Selamat sore semuanya. Gimana rapot semester 1? Ya gitulah Kak. Alhamdulillah Kak. Apa namanya? Udah masuk semester baru semuanya kan? Atau ada yang belum? Saya udah Kak. Oke, yang lain ada yang belum nggak? Oke, berarti udah masuk semester baru semuanya ya. Ya karena nih siswa pada lama kan udah pada kenal ya, jadi ya udah. Nah tapi ada ini dulu. Nih saya mau ngasih tahu rencana kita dulu ya. Jadi ya sebetulnya sama aja sama yang sebelumnya saya udah pernah kasih, yaitu namanya kan kebagi jadi fisika dasar secara umum kebagi jadi 6 bab besar. Nah, si 6 bab besar ini yang kemarin kita udah bahas baru mekanika. Ya mekanika juga belum beres, ada sisa sedikit yaitu titik berat sama jenis kesetimbangan. Nah, dari 6 bab besar itu yang paling panjang itu adalah mekanika, listrik magnet, dan fisika modern. Ini udah sempat saya sampaikan di awal, waktu kita awal banget pertemuan. Nah, mekanika udah kebahas, listrik magnet itu kalian udah kebahas di semester 1 kelas 12. Sehingga pemikiran saya, kalau misalkan saya bahas lagi listrik magnet, itu ngulang. Sehingga menurut saya kayaknya mendingan kita bahas fisika modern aja deh. Nah, yang menarik dari fisika modern adalah ini merupakan bab yang panjang juga, pemahamannya lumayan sulit. Di UTBK lumayan besar porsinya berdasarkan statistik, dan kebetulan saya bukan ngejar sebetulnya, bukan ngejar sama-sama sekolah, tapi kebetulan sama-sama yang dibahas sama sekolah gitu. Jadi kalian di sekolah tuh kalian akan ngebahas fisika modern di semester 2 ini. Mungkin ada yang masuknya dari gelombang elektromagnetik, tapi saya akan masuknya dari teori relativitas khusus. Nah, jadi proyeksi kita di semester ini adalah ngebahas fisika modern. Listrik magnetnya tolong di review, mekanikanya jangan dilepasin, silakan di review ulang jangan karena udah belajar terus dilepasin lah gitu. Dicobain soal-soalnya. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah fisika modern. Jadi sekarang kita akan ngabisin dulu sedikit tentang titik berat sama jenis kesetimbangan. Jadi 2 pertemuan pertama, yang pertama saya akan ngebahas titik berat, selanjutnya saya akan ngebahas jenis kesetimbangan. Kira-kira begitu. Kurang lebih kita bakal ketemu itu 12 pertemuan. Jadi memang tinggal dikit. Waktunya nggak banyak, waktunya cukup sempit buat kalian. Kalian kan April kan? UTBK pertama April. Memang nggak luang waktunya. Kalian harus siapin benar-benar, harus pikirin benar-benar supaya waktunya nggak kebuang sia-sia. Nggak inilah. Ya pasti mulai kerasa lah sama kalian juga. Wah, ini makin lama makin dekat ini sama harinya. Jadi belajarnya juga berubah. Oke ya? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk aja ya. Yuk. Ini sampai UTBK kayak? Sampai UTBK, tapi kan gini, ini kan UTBK hari pertama itu kan 12 April ya, berarti 3 bulan lagi, tepat hari ini tuh 3 bulan lagi, ya kan? 3 bulan itu kalau dihitung 1 bulannya 4 minggu, itu kan cuma 12 kali pertemuan, ya kan? Tapi kan 1 bulan nggak 4 minggu sebetulnya, jadi kalau mau dihitung benar, total tuh kita ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah. 13 sampai 13. Nah, cuman nanti ada yang beberapa diisi pakai pengarahan jurusan yang gitu-gitulah. Jadi rencana kita di fisika itu sekitar 12 kali pertemuan. Oke? 12 kali pertemuan itu bukan pertemuan yang banyak ya. Itu perlu di perlu keep in mind gitu. Sehingga nggak mungkin kalian cuma ngandelin dari saya aja. Kalian harus juga nyobain, harus juga harus belajar sendiri juga gitu. Oke ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah titik berat. Oke ya? Oke. Nah, kemarin kita udah sempat singgung kesetimbangan partikel, kita udah sempat singgung kesetimbangan benda tegar. Nah, titik berat ini masih ada hubungannya sama kedua bahasan tersebut, yaitu masih ngomongin statika juga. Cuman yang menarik adalah si titik berat ini bukan beda sih. Dia ngebahas dari sisi lainnya. Sisi lainnya apa? Nah, titik berat itu apa sih gitu. Nah, sekarang bayangin saya punya benda. Saya misalkan punya benda. Aduh. Bendanya misalkan begitu. Nah, di benda ini itu kan terdiri dari partikel-partikel yang saling nempel. Misalkan bendanya apa ya? Misalkan kayu aja. Kayu itu kan ada di benda kayu ini itu ada partikel-partikel kayu terkecil yang nempel satu sama lain sehingga membentuk satu benda ini. Nah, setiap partikel tersebut itu kan pasti punya gaya berat, ya nggak? Jadi kalau misalkan kita tinjau segini nih, segini, ya dia punya gaya berat. Kita tinjau segini, ya dia punya gaya berat. Kita tinjau segini, dia punya gaya berat juga. Jadi kita ngelihat setiap partikelnya itu pasti punya gaya berat. Cuman kan konyol kalau kita pakai gaya berat setiap partikel itu terus kita perhitungkan semuanya setiap partikelnya. Itu adalah sebuah hal yang nggak penting gitu, overdo. Kita harus ngelihat si bendanya sebagai satu benda yang utuh. Sebagai satu benda yang utuh. Satu benda yang utuh maksudnya adalah kita harus lihat satu benda ini mempunyai berat yang merupakan berat benda tersebut. Besarnya kita bisa hitung, tinggal dijumlahin aja berat semua partikelnya. Cuman letak titiknya itu mau ditaruh di mana? Itu permasalahannya. Nah, permasalahan itu yang pertama sebelum kita mau taruh gaya beratnya mau ditaruh di mana, saya perlu menghadirkan konsep namanya konsep titik tangkap. Titik tangkap resultan gaya. Maksudnya gimana titik tangkap resultan gaya? Gini, misalkan saya punya misalkan ada dua orang mau narik meja. Narik mejanya pakai tali. Ini tampak atas ya. Ini meja ditarik sama orang pertama ke sini.
ditarik sama orang kedua ke sini. Gitu. Nah, kalau kita mau gambarkan gaya tarik itu sebagai satu gaya resultan yang mewakili kedua gaya tersebut, F1 dan F2, maka kita harus tempatkan gaya tersebut pada titik tangkap resultan gaya. Jadi, titik tangkap resultan gaya adalah titik yang bisa menggambarkan resultan gayanya itu harus kita taruh di mana. Kebayang nggak? Jadi, misalkan kita mau naruhnya di sini boleh nggak? Di sini boleh nggak? Nah, nanti ada aturannya dari torsi. Nanti soal aturannya saya kasih. Tapi maksudnya kita harus menempatkan si resultan gaya ini di letak titik yang tepat. Let's say di sini. Gitu. Misalkan di situ. Kebayang nggak? Jadi si titik tangkap ini titik yang bisa merepresentasikan di mana kita harus naruh resultan gaya. Oke? Oke ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada ya? Nah, titik berat itu adalah titik tangkap resultan gaya berat semua partikel yang ada di sebuah benda. Jadi, misalkan, ini kan tadi ini sempat saya bahas, partikel ini punya gaya berat ke bawah, partikel ini punya gaya berat ke bawah. Nah, gaya berat benda itu kan total semua gaya berat partikel ini. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai satu, yang mana ini adalah gaya berat benda, nah titik ini itu kita sebut titik berat. Titik berat itu apa? Titik berat itu adalah titik tangkap resultan gaya berat semua partikel pada sebuah benda. Gitu. Jadi titik berat itu titik tangkap resultan gaya berat semua partikel. Jadi resultan gaya berat semua partikel pada sebuah benda. Sampai sini ada masalah nggak? Kak. Ya. Itu yang F1 sama F2 itu eksternal ya? F eksternal. Ya, gaya luar. Ini mejanya ditarik. Dilihatnya dari atas. Barengan itu nariknya. Yoi. Karena barengan terus ada suatu titik gitu ya kayak. Bukan. Gini, kamu kan mungkin nariknya barengan. Si bendanya ditarik barengan. Tapi kamu bisa, itu akan sama dengan kalau kamu tarik di satu titik dengan gaya sebesar gayanya gaya resultan gitu. Kebayang nggak? Jadi kamu tarik di F1 kamu narik di situ, F2 kamu narik di situ, bersamaan itu akan sama dengan kalau kamu nariknya pakai F resultan sebesar F resultan di titik tangkapnya gitu. Hasilnya akan sama. Kebayang nggak maksudnya? Oh iya Kak, kebayang Kak. Oke. Itu buat ngedefinisiin si titik tangkapnya aja sebetulnya. Nah, tadi saya singgung sedikit jawab pertanyaannya Riza. Sama efeknya. Nah, efeknya maksudnya apa? Efeknya maksudnya torsi yang dihasilkan. Jadi, misalkan saya punya batang.
batangnya batang AB. Tapi di beberapa titiknya ada, di beberapanya ada C, ada D, ada E. Misalkan di C, saya kasih gaya, ini batangnya ada yang tidak bermassa ya. Saya kasih gaya 2 Newton. Di D, saya kasih gaya 4 Newton. Ini F2 misalkan, itu F1. Lalu satu lagi di E, saya kasih gaya 1 Newton. Resultannya berapa? 7. Kenapa 7? Yang 5 5. Newton ke bawah. Yang 5 Newton ke bawah. Tidak. Yang 2 Newton ke atas. 3 Berarti Newton 3 Newton. Arahnya kemana? ke bawah. Ke bawah. Nah, pertanyaannya, resultannya harus kita taruh mana? Nah, misalkan saya nggak tahu, saya taruh, ya emang posisinya ini saya nggak tahu. Saya taruh sini nih resultannya. Gitu. Nah, maksudnya efek yang sama, tadi kan saya ngomong di yang ini, tadi yang ngejawab pertanyaan Riza, F1 dan F2, ditarik oleh F1 dan F2, dan ditarik oleh FR, efeknya sama. Nah, maksudnya efeknya sama adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya F1, F2, F3 terhadap titik tertentu itu harus sama dengan torsi yang dihasilkan oleh F resultan sendirian. Saya ulangi ya. Maksudnya sama efeknya itu adalah torsi yang dihasilkan oleh F1, F2, dan F3 itu harus sama terhadap titik tertentu, itu harus sama dengan torsi yang dihasilkan oleh F resultan terhadap titik tersebut tadi. Maksudnya gimana? Misalkan saya mau ngitung sigma tau terhadap titik C. Belum ada ukurannya, gimana sih? Bikin soal nggak ada ukurannya, payah. Misalkan ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter, ini 1 meter misalkan. Jangan gitu deh. Ini 1 meter deh. Ini 2 meter. Ini 1 meter lagi deh. Gitu. Oke, kalau saya pengen sigma tau terhadap titik C, gimana caranya? Pakai yang F1 sama F2 sama F3 dulu ya. Berarti yang F1 menghasilkan torsi nggak? Enggak. Searah jarum jam positif atau berlawanan jarum jam positif? Arah positif. Searah jarum jam positif. Yang F1 tidak menghasilkan torsi ya. Yang F2 menghasilkan. Berarti F2 dikali lengannya 2. Muternya searah jarum jam, betul ya? Iya. Oke, ditambah yang F3 searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Arah. Searah berarti positif. F3 dikali lengannya 3. Oke ya. Coba masukin. Berapa nih? 4 dikali 2 ditambah berapa? 1 dikali 3. Berarti berapa?
11. 11. Nah, ini itu harus sama kalau saya hitung sigma torsi terhadap titik C hanya karena F resultan. Berarti F resultan dikali lengannya. Lengannya misalkan ini Newton meter. Misalkan lengannya saya sebut dari titik C ya. Berarti kita mau nyari ininya nih. Gitu. Berarti F resultan dikali X. Nah, berarti 11 itu harus sama dengan 3 dikali X. Maka X-nya adalah 11/3 meter. Nah, dapatnya positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti pemisalan kita, FR-nya itu betul ada di sebelah kanan titik C. Tapi yang salah adalah, lihat, ini 11/3 meter itu kan berarti hampir 4 meter. Tapi kurang dari 4 meter. Artinya harusnya digambarnya di sini. Kebayang nggak? Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kak, Yuk, itu F1 nggak dihitung karena di ini ya? Di Karena- mana gitu? karena melewati sumbu. Heeh, oke. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kak, Yo, berarti kalau misalkan kita ganti titik sumbunya berarti titik beratnya juga bakal berubah. bukan titik beratnya bakal berubah, tapi cara ngitungnya aja yang bakal berubah. Baru ini saya mau contohin. Oke. Cobain ya. Kita cobain ya. Mau terhadap titik apa? Tadi siapa yang nanya? Arina, Kak. Rina, kamu mau terhadap titik apa, Ren? D aja deh. D, oke. Lucu ya panggil Rin kayak manggil nama sendiri. Bentar. Ini saya copy paste, saya taruh di ini ya. Oke, terhadap titik D. Berarti sigma torsi, mau searah jarum jam berlawanan jarum jam? Searah jarum jam positif atau berlawanan jarum jam positif? Sorry. Searah positif. Searah positif. Berarti sigma tau terhadap titik D sama dengan apa nih? Yang F1 menghasilkan torsi nggak? Menghasilkan. Berarti F1 dikali, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. F1 dikali lengannya 2 ya. Ditambah F3 dikali lengannya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Lupa lagi, sorry. Searah ya. Lengannya berapa? 1. Masukin coba. F1-nya berapa? 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Berapa nih? 5 ya. 5 Newton meter. Nah, sekarang kalau mau pakai yang resultan, berarti sigma torsi terhadap titik D itu sama dengan, lihat, terhadap titik D ya. Berarti searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Yang karena F resultan. Berlawanan. Berarti minus F resultan dikali lengannya 1. kok 1? Ini kan X. 2 min X. Yoi. Berarti 2 min X. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung ya? Ini berarti 5 sama dengan minus FR-nya adalah 3 dikali 2 min X. Berarti saya punya 5 sama dengan min 6
plus 3X. Betul ya? Berarti 11 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 11/3. Sama nggak? Tuh, sama ya? Coba, apa? Nggak, ntar aja. Oke, ya nggak apa-apa. Sok aja kalau mau nanya dulu. Saya mau tanya, ini hubungannya sama apa ya, Kak? Maksudnya buat ngitung apa gitu di materi mana? Titik berat. Kan ini baru mau masuk titik berat. Ini saya lagi ngitung titik tangkap dulu. Iya. Saya mau masuk titik berat. Cuman kalau titik tangkapnya kalian belum ngerti, konsep titik tangkapnya belum ngerti, masuk titik beratnya rada rumit. Kak, itu kenapa ininya FR itu Min tadi? Karena lihat ini saya ngikut gambar ya. Iya. Saya konsisten terhadap gambar ya. FR kalau terhadap titik D kan berlawanan jarum jam. Oh iya. Nah, makanya minus. Oke. Masih Kak. Sip. Kak, Yo, kalau yang dikali 2 min X itu karena dikali 2 min X karena lengannya dari sini ke sini. Kan terhadap titik D, berarti lengannya yang ini kan. Yang segini 2, yang segini X, berarti yang ini 2 min X dong. Oke Kak. Oke. Ini saya konsisten terhadap gambar yang salah ya. Jadi ini saya juga sekalian mau ngasih lihat bahwa nggak apa-apa gambarnya salah. Tapi yang penting kamu ngerti maksudnya. Salahnya tadi itu ya. Tadi CF resultannya harusnya kalau 11/3, X-nya 11/3 berarti kan sekitar kurang dari 4 sedikit. Berarti harusnya di sini F resultannya. Gitu. Salah. Ini tuh salah penggambarannya. Tapi nggak masalah. Kak. Ya. Berarti itu 11/3 itu dari titik C-nya ya, walaupun ngitungnya yang terhadap D torsinya. X-nya maksudnya? Iya. X-nya bebas-bebas saja. Tadi saya misalin dari C karena yang pertama dari sigma torsinya terhadap titik C. Tapi yang namanya letak titik berat, yang namanya juga letak posisi gitu. Posisi ya selalu ada acuannya. Nah, supaya tetap sama aja sama yang tadi. Jadi posisinya saya ambilnya dari titik C. Sebenarnya bebas dari mana aja. Tergantung mintanya dari mana. Oke. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ada yang masih penasaran titik lain? Kalau di sekolah, biasanya pakai sigma torsinya yang 0. Maksudnya, saya waktu SMA dikasihnya itu ketika cari aja sigma torsinya 0. Jadi kamu justru nyari titiknya. Cari aja yang sigma torsinya 0. Jadi sigma torsi terhadap titik apalah. C, D, E, F. Yang jangan F, tar gaya. P lah gitu. Ini harus 0. Jadi maksudnya, si resultannya itu kita taruh di titik P. Kalau resultannya ada di titik P, berarti sigma torsi terhadap titik P berapa? Berapa? 0. 0. Karena 0 berarti kita bisa hitung. Jadi bisa juga pakai yang ini gitu. Kalau mau pakai yang ini artinya berarti F1 menghasilkan torsi nggak? Iya. Ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Searah. Berarti lengannya? X. Lalu F2, ini searah jarum jam ya. Positif ya. F2, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Positif, berarti positif. F2, lengannya? 2 min X. 2 min X. Lalu, yuk. Ini titik mana, Kak? Titik P. Oh, itu yang oranye. Ya. Jadi letak di titik
sigma torsi di titik tangkapnya. Kan pasti sama dengan 0. Karena resultannya melewati titik tersebut. Tambah F3. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah Searah. Lengannya? 3 min X. 3 min X. Betul ya. Sama dengan 0. Coba masukin angkanya. 2X ditambah 4 dikali 2 min X ditambah 1 dikali 3 min X. Sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 8 dikurangi 4X ditambah 3 dikurangi X sama dengan 0. Min 5X tambah 2X. Min 3X pindah ruas ke kanan. Jadi sama dengan 3X. Jadi X-nya 11/3. Sama aja. Cuman kadang-kadang ini rada ribet karena jadi banyak X-nya gitu. Kalau yang ini kan cuma sekali ngitung ada X-nya. Yang lainnya pakai angka. Hitung titik tangkap ada masalah nggak? Aman nggak? Aman ya? Oke, sekarang kita baru masuk ke titik beratnya. Sekarang untuk titik berat itu lihat yang tadi kan kita nyari resultan torsinya. Jadi gaya dikali apa namanya? Lihat nih. Hasilnya adalah resultan torsinya dibagi dengan gaya resultannya, itu adalah letak titik beratnya. Letak titik tangkapnya. Maka letak titik berat itu bisa didefinisikannya sebagai itu. Jadi si titik berat itu untuk benda yang diskrit, maksudnya diskrit tuh bisa dihitung berbentuk, bukan benda yang continuous. Jadi misalkan ada beberapa benda, kamu tahu titik beratnya masing-masing bendanya di mana gitu. Maka letak titik beratnya, titik berat itu ada yang nulisnya pusat massa, sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Cuman kalau gravitasinya sama. Saya nyebutnya di sini, saya nulisnya di sini center of gravity aja dulu. Maksudnya center of gravity itu titik berat. Ini adalah W1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2 ditambah W3 dikali R3 dan seterusnya dibagi W1 ditambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Jadi saya bisa tulis ini sama dengan sigma WI RI per sigma WI. Nah, kalau misalkan bendanya continuous, center of gravity-nya harus pakai integral. Berarti integral R dW per integral dW. Nah, kalau mungkin pernah nemu titik berat benda setengah lingkaran gitu. Pasti pernah ketemu lah. Berapa letak titik beratnya? Segitiga. Berapa letak titik beratnya? Nah, itu tuh dihitungnya pakai benda kontinu. Caranya pakai integral. Permasalahannya mirip sama momen inersia waktu yang dulu. Nggak semua teknik pengintegralannya kalian udah punya. Yang kalian nggak dibahas di SMA itu salah satunya contohnya
konversi diagram. Jadi yang kalian tahu diagramnya cuma diagram Cartesius. Sementara ada diagram-diagram lain, ada diagram tabung. Diagram tabung itu sama dengan diagram polar. Itu enak diagram tabung ya enak kalau kita integralnya integral tabung gitu. Ada integral bola satu lagi yang diagramnya bukan integral bola, tapi diagramnya diagram yang berbentuk bola. Bukan diagram Cartesius, tapi diagram bola. Sistem koordinat bola. Jadi sistem koordinat Cartesius, sistem koordinat tabung, sistem koordinat bola. Nah itu yang sistem koordinat tabung sama bola itu nggak diajarin di SMA. Sehingga integralnya lumayan rumit kalau kita tetap terus-terusan pakai Cartesius. Akibatnya dari situ letak titik berat harus dihafalin pakai tabel. Nggak ada cara lain. Oke? Oke? Ada masalah nggak? Oke, Kak. Belum, Kak. Belum ya? Nah, ini tadi saya sempat singgung sama pusat massa. Nah, ini kalau misalkan Oh ya, Kak. Bentar, Kak. W itu ininya kan, Kak, beratnya kan. gaya berat, betul. Jadi W itu berat setiap partikel kalau yang di discrete. Kalau yang kontinu ya segmen berat. Jadi misalkan punya benda, segmen beratnya di... Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, yang perlu jadi tanda seru adalah kalau bendanya berada di... Kalau bendanya berada pada medan gravitasi yang sama. Yang serba sama lah gitu. Kalau dia ada di medan gravitasi yang serba sama, maka saya pakai yang continue dulu aja biar gampang ya. Berarti W itu kan M kali G. Berarti kalau saya mau dW itu sama dengan dm dikali G. Karena G-nya nggak berubah. Karena G-nya konstan. Berarti R center of gravity-nya itu akan sama dengan integral R G dm per integral G dm. G-nya konstan, bisa keluar dari integrasi. Berarti saya punya G integral R dm per G integral dm. Nah, berarti R center of gravity-nya sama dengan integral R dm dibagi integral dm. Nah, ini adalah center of mass, pusat massa. Jadi, kalau bendanya berada pada medan gravitasi yang serba sama di seluruh bendanya, itu center of gravity akan sama dengan center of mass. Tapi kalau misalkan kamu bayangin punya benda segede planet bumi, kamu taruh di atas bumi, ujung paling atasnya sama ujung paling bawahnya, itu percepatan gravitasinya beda. Sehingga center of gravity-nya sama center of mass-nya itu beda. Bisa diterima nggak? Gimana, Kak? Gini. Misalkan ini ada planet. Saya punya benda, misalkan nggak usah planet lagi lah. Misalkan menara tinggi banget. Gitu. Nah, center of mass sama center of gravity si menara ini itu beda. Kenapa? Karena G-nya itu nggak sama di setiap titik. Jadi kalau misalkan ini saya sebut titik A, ini titik B, ini titik C, maka percepatan gravitasinya itu tidak sama. Tidak serba sama. Karena tidak serba sama, maka G-nya ini nggak bisa sama nih, nggak bisa dicoret gitu. Ini coret ya. Sehingga
Karena G-nya nggak sama, maka akibatnya adalah center of gravity-nya tidak sama dengan center of mass. Oke? Jadi titik beratnya berbeda dengan pusat massa. Kebayang maksudnya ya? Banyak, Kak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada ya? Nah, sekarang ini saya mau ngasih, ini banyak tanda seru. Nanti banyak tanda seru. Nah, ini tanda seru berikutnya adalah kalau bendanya homogen. Massa jenis benda homogen gitu. Massa jenis benda serba sama. Maka titik beratnya kita bisa hitung. Jadi, yang ini tadi kalau misalkan ini kan benda kontinu. Kalau misalkan mau benda diskrit berarti ntar jadinya sigma MIRI per sigma MI gitu ya. Yang ini. Nah, kalau dia serba sama, homogen, nah ini saya bagi lagi bendanya. Jadi benda 1 dimensi, benda 2 dimensi, dan benda 3 dimensi. Untuk benda 1 dimensi, saya sebut massa jenis linearnya adalah lambda, yaitu dm per dl. Berarti saya bisa tulis dm sama dengan lambda dl. Berarti di sini dm-nya saya bisa ganti jadi lambda dl. Berarti R center of gravity-nya sama dengan integral R lambda dl per integral lambda dl. Lambdanya keluar dari integrasi dua-duanya. Berarti lambda integral R dl per lambda integral dl. Lambdanya coret. Berarti integral R dl per integral dl. Kalau bendanya diskrit, berarti sigma RI LIRI per sig. Oh, kok jadi kecil L-nya? Besar aja. LIRI per sigma LI. Tuh. Nah, lanjut. Untuk yang 2 dimensi, massa jenisnya biasanya pakai sigma. Ini adalah luas, massa dibagi luas. Kalau ini massa dibagi panjang, ini massa dibagi luas. Berarti saya bisa tulis dm-nya sama dengan sigma dA. Berarti R center of gravity-nya integral R sigma dA per integral sigma dA. Sigmanya bisa keluar, integral R dA per sigma integral integral dA. Sigmanya coret 1. Berarti integral R dA per integral dA. Kalau bentuknya diskrit, berarti R center of gravity adalah sigma AI RI per sigma AI. Nah, nanti kalau bendanya 3 dimensi, ini massa jenis yang paling kalian familiar, yaitu rho. Adalah dm per dv. Berarti saya punya dm sama dengan rho dv. Berarti R center of gravity-nya itu adalah integral R rho dv dibagi integral rho dv. Rho-nya keluar dari integrasi. Dibagi rho integral
dV. Kalau coret berarti integral R dV per integral dV. Kok ngomongnya integral nulisnya sigma. Integral dV. Berarti kalau bendanya diskrit, R center of gravity adalah sigma VIRI per sigma VI. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada pertanyaan ya? Kak. Yuk. Maksud benda kontinu sama diskrit itu gimana, Kak? Benda diskrit itu kumpulan benda-benda yang kamu udah tahu. Jadi misalkan kamu punya tumpukan benda bentuknya balok sama kerucut. Jangan balok sama kerucut. Misalkan setengah bola sama kerucut kamu tumpuk. Setengah bolanya kamu tahu titik beratnya di mana, kerucutnya kamu tahu titik beratnya di mana. Kerucutnya dianggap satu benda yang sudah jadi satu gitu, diskrit. Berbeda dengan si bolanya gitu. Jadi kita tinjaunya satu benda dan satu benda. Kalau continuous itu kita ngitung titik berat kerucutnya ada di mana. Kebayang nggak? Jadi kerucutnya dianggap satu benda yang dia terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Kita hitung dia titik beratnya ada di mana. Kebayang maksudnya? Kurang nggak yang diskrit? Yang diskrit justru lebih gampang. Yang diskrit itu gabungan beberapa benda, jadi sistem beberapa benda. Titik berat kedua benda itu. Ya, titik berat gabungan. Titik berat gabungan beberapa benda. Kalau kontinu itu Kalau kontinu itu kita nyari titik berat bendanya ada di mana. Kalau yang kontinu itu yang pakai integral, kita ngitung yang kamu taunya dari tabel. Kebayang nggak? itu ada dua benda juga, Kak. Nggak ada dua benda, tapi satu benda, tapi dipecah jadi partikel-partikelnya. Makanya harus pakai integral, karena partikelnya dianggapnya kecil banget. Berarti kita ninjau partikelnya gitu, Kak. Ninjau resultan, ya maksudnya bukan resultan. Apa namanya? Ninjau setiap partikelnya. Oh, iya. Makanya karena kecil banget dianggapnya continuous. Kalau yang diskrit jelas bedanya, batasnya di mana. Nah, saya lupa, saya harusnya nyari tabel dulu, tapi mari kita coba cari sama-sama aja ya. Tabel titik berat. Nah, ini ada yang kurang tapi. Bentar. Oh, ini ada yang itunya. Jadi nanti dibagi berdasarkan dimensinya. Untuk yang 1 dimensi gimana, untuk yang 2 dimensi gimana, untuk yang 3 dimensi gimana. Untuk 1 dimensi itu yang dibahas itu ada 2, yaitu garis lurus sama busur lingkaran. Jadi ini benda homogen ya. Titik berat benda kontinu homogen. Yang pertama, untuk yang 1 dimensi itu garis lurus. Kalau garis lurus dia pasti titik beratnya ada di
tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ini titik beratnya, ini center of gravity-nya, ini gitu. Maka kalau ini panjangnya L, maka ini setengah L, yang ini setengah L. Gampang ya? Kalau garis lurus. Nah, yang kedua, untuk bentuknya busur. Ini saya juga nggak hafal ini. Jadi, ya nyontek tuh. Oh, ini yang ini nih harusnya nih. Nah, itu lebih jelas. AB per AB dikali R. AB per AB dikali R. Jadi kalau misalkan busur, misalkan gini, kita mulainya dari sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti maksudnya. Nah, sekarang kalau ini kan titik pusatnya di sini nih. Ini titik O lah gitu. Misalkan busurnya busur AB. Ini A, ini B. Terus saya bikin garis yang melewati titik pusat dan membagi dua busur tersebut sama panjang. Nah, maka ini kan simetris nih. Karena dia simetris, saya lupa ngasih tahu. Kalau benda homogen punya simetri lipat, punya sumbu simetri, itu pasti titik beratnya berada pada sumbu simetri tersebut. Ya kayak yang ini nih, garis lurus. Dia kan simetris. Karena dia simetris, maka dia titik beratnya itu pada sumbu simetri tersebut. Sumbunya di sini. Berarti ya pada garisnya. Kalau yang ini, ketika saya bikin gini, itu dia simetris terbagi dua sama persis gitu. Sehingga pasti berada di garis yang ini. Nah, cuman yang kita hitung adalah letaknya terhadap titik ini, terhadap titik pusat lingkaran. Z-nya ini. Jadi, misalkan dia titik beratnya di sini. Saya sebut titik, ya gitulah, sama yang atas ya. Dan misalkan jarak yang ini, itu saya sebut P. Maka P-nya itu adalah AB per AB, AB per AB dikali R. AB-nya maksudnya adalah tali busurnya. Tali busur. Tali busur itu yang ini. Nih tali busur. AB yang bawah itu adalah panjang busurnya. Bisa dimengerti? Ada masalah nggak ini? Belum, Kak. Belum ya? Nah, ada kasus khusus kalau busurnya setengah lingkaran. Kak, itu R-nya apa, Kak? R-nya jari-jari lah, apalagi. Oh, iya. Kalau busurnya setengah lingkaran.
Kalau busur setengah lingkaran, bisa terima nggak panjang busurnya itu sama dengan 2R? Panjang tali busur, sorry. Panjang tali busurnya itu 2R. Kalau busurnya setengah lingkaran. Kebayang nggak? Iya, Kak. Oke ya. Dan panjang busurnya itu PR. Kenapa? Kan kalau satu lingkaran dia 2 PR. Berarti kalau setengah lingkaran, PR. Maka P-nya untuk setengah lingkaran itu adalah 2R per PR dikali R. Maka P-nya adalah 2R per Pi untuk setengah lingkaran. Ada nggak di situ? Tuh, 2R per Pi. 2R per Pi dapat dari yang ini sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak usah dihafalin yang busur setengah lingkaran. Kamu ingatnya ini aja. Oke, benda yang satu dimensi ada masalah nggak? Kak, itu titik beratnya nggak harus ada pada bendanya ya? Itu kan Tidak melayang. harus. Betul, tidak harus ada pada bendanya. Betul. Kalau nanti 2 dimensi? Kalau nanti 2 dimensi juga ada kemungkinan tidak pada bendanya. Oh, oke, Kak. Oke. Silakan. Ada lagi nggak? Kak, busur lingkaran masuk 1 dimensi berarti. Kenapa? Busur lingkaran 1 dimensi. Ya sebetulnya 2 dimensi. Kalau kamu ngelihatnya dia harus digambar di bidang, maksudnya 2 dimensi. Tapi maksudnya ini adalah bendanya 1 dimensi. Jadi kamu kan nggak bisa ngitung luas busur lingkaran. Kamu cuma bisa mengukur panjang busur lingkaran. Maksudnya gitu. Tapi yang kamu omongin ada benernya gitu, bahwa itu kan dua dimensi, Kak, ada arah X ada arah Y-nya. Betul. Cuman busur lingkaran kan kamu nggak bisa hitung luasnya, nggak punya luas lah gitu. Kebayang maksudnya ya? Kebayang, Kak. Oke. Selanjutnya silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya masuk yang benda 2 dimensi. Kak, ini dapatnya dari mana? Dari integral. Kalau penasaran silahkan dicobain integral. Gampang sih sebenarnya, cuman jadi nggak gampang karena ya itu yang tadi saya bilang, tools-nya kurang. Ada pertanyaan lagi yang 1 dimensi? Kak, saya tadi masih bingung, Kak, yang apa sih yang kata garisnya di, kalau apa, titik beratnya bisa digaris gitu. Titik berat bisa digaris. Iya. Oh, iya. Kalau benda mempunyai sumbu simetri, kalau suatu benda mempunyai sumbu simetri, maka titik beratnya berada pada sumbu simetrinya tersebut. Jadi, misalkan yang garis ini, dia kan punya sumbu simetri di sini nih. Maka titik beratnya pasti berada di sumbu simetri tersebut. Jadi letak titik beratnya berada pada sumbu simetri tersebut. Sekarang yang busur lingkaran ini pasti berada di sumbu simetri tersebut. Oke ya? Ya, masih, Kak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya maju ke yang 2 dimensi. Nggak ada ya? Oke, saya masuk ke yang 2 dimensi. Dua dimensi, kasus paling gampang adalah persegi panjang.
Nah, kalau persegi panjang, punya sumbu simetri nggak? Punya sumbu simetri nggak? Punya Punya. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama di sini. Yang kedua di gitu. Nah, tadi yang saya bilang, kalau suatu benda mempunyai sumbu simetri, maka titik beratnya pasti berada di sumbu simetri tersebut. Jadi letak titik beratnya pasti berada pada sumbu simetri tersebut. Nah, kalau sumbu simetrinya ada 2, udah pasti berarti titik beratnya adalah di perpotongannya. Gitu. Jadi dia pasti ada di tengah-tengahnya, atau bisa juga dilihatnya sebagai perpotongan diagonal. Gitu. Oke? Untuk persegi panjang ada masalah nggak? Nggak ada ya, ini paling gampang. 2 dimensi yang paling gampang. Oke, selanjutnya. Segitiga. Oke. Ini misalkan segitiganya ini A, ini B, ini C. Nah, letak titik berat segitiga itu letaknya adalah sepertiga tinggi dari alas. Jadi ini kan tinggi nih. Kalau kita pakai alasnya AB, ini saya sebut ini TAB. Maksudnya tinggi segitiga untuk yang alasnya AB. Lalu kalau saya pakai alasnya BC, maka tingginya adalah yang ini. Ini siku-siku ya, karena tinggi. Ini juga siku-siku karena tinggi.
Satu lagi AB, BC, yang AC. Yang AC berarti ya betul. Nah, maka si letak titik berat itu selalu sepertiga tinggi dari alas. Alasnya tiga-tiganya. Jadi ini misalkan TAB nih, sepertiganya kira-kira kan set ya kira-kira segini lah. Gitu. Terus yang TAC set ya kira-kira segini lah. Yang TBC ya kira-kira segini lah. Nah, ini letak titik beratnya. Jadi, dia selalu berada di 1/3 tinggi dari alas. Alasnya, ya tiga-tiganya. Tiga-tiganya kan bisa jadi alas. Sisinya itu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi semua segitiga itu sepertiga tinggi alas ya, Kak? Sepertiga tinggi dari alas. Semuanya. Semua segitiga. Mau segitiganya bentuk apapun, pasti sepertiga tinggi dari alas. Oke? Ini saya cuma sebetulnya saya cuma ngejelasin yang ada di tabel aja. Maksudnya rumusnya mah kalian bisa lihat tabel lah. Ini yang kayak gini misalkan jajar genjang, tinggal cari aja lah. Nah, sama yang juring lingkaran. Itu yang penting itu kalau menurut saya. Juring lingkaran itu ini. Ini masih yang 2 dimensi. Kalau juring lingkaran saya copy paste gambar yang tadi, saya males gambar lagi. Terus. Kalau juring lingkaran, dia bentuknya luasan. Jadi, gitu ya. Jadi dia bentuknya luasan. Nah, kalau juring lingkaran, maka P-nya itu adalah AB per AB dikali 2/3 R. Benar nggak? Itu ya, tali busur bagi. Berarti kalau kalau juring setengah lingkaran, langsung ngomong aja setengah lingkarannya. Itu jadi apa dong?
Jadi ada pi-nya dong. Oh iya betul. Berarti P-nya adalah AB-nya 2R, panjang busurnya PR. R. PR dikali 2/3 R. R-nya coret berarti 4R per 3 pi. Tuh ya, 4R per 3 pi. Tuh. Jadi di satu dimensi kamu bakal nemu garis, di 2 dimensi itu segitiga sama juring lingkaran. Ini sorry supaya jelas bentuknya luasan, mending saya ituin ya, mending saya arsir ya. Jelek. Gitu ya, bentuknya luasan ya. Oke. Nah, jadi itu ya, 3 itu ya. Persegi panjang, segitiga, dan juring lingkaran. Nah, selanjutnya itu untuk yang 3 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensi itu tabung, kalau yang itu mah udah jelas pasti di tengahnya lah. Prisma, balok itu pasti di tengahnya. Nah, yang menarik adalah ini nih, kerucut pejal sama setengah bola. Jadi di 3 dimensi yang menarik adalah kerucut pejal sama setengah bola. Kerucut pejal berarti ya. Nah, ini berapa tuh? Y0-nya 1/4 T dari bawah ya. Berarti kalau tuh kalau ini saya sebut P, maka P-nya adalah 1/4 tinggi. Gitu. Satu lagi adalah setengah bola. Ya, ini yang menurut saya perlu di highlight sih. Yang lainnya kalian bisa baca di apa namanya? Tabel. Setengah bola pejal saya. 3/8R. Yoi, masih ingat. Ada beberapa yang saya masih ingat, ada beberapa yang saya lupa.
Nah, yang lainnya silahkan dilihat sendiri lah ya. Cari aja banyak kok ininya. Apa? Apa namanya? Referensinya banyak. Nah, nanti yang tadi siapa namanya? Riza. Nah, Riza tanyain tuh yang continue itu maksudnya kita nyari ini nih pakai integral gitu. Tapi kalau misalkan kita punya ada gabungan benda, itu kita pakainya yang discrete. Begitu. Nah, tapi kan ini belum masuk soal nih. Saya belum masuk ke soal. Kita coba masuk ke soal. Kalau ini udah ngerti tapi. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, kita masuk soal. Boleh Kak masuk ke soal Kak? Kenapa? Masuk soal. Oke, bentar. Saya lupa nanya. Oh, ini ada. Oke, nah saya coba di soal yang simple dulu. Ini nomor 1. Tolong bacakan dong siapa ya? Dini deh. Suatu sistem bidang homogen ditunjukkan seperti gambar. Koordinat titik berat sistem benda adalah... Oke, sekarang gini. Ini X-nya udah pasti 4 karena yang saya tadi bilang. Kalau misalkan bendanya simetris, pasti berada di sumbu simetrisnya. Berada di sumbu simetrinya. Nah, benda ini simetris. Lihat, ini 2, ini 2. Udah jelas simetris kan? Berarti pasti X-nya itu ada di sini. Yaitu tengah-tengahnya adalah 4. Udah jelas dari pilihannya bahwa X-nya semuanya 4. Gitu. Nah, cuman saya mau ngeliatin, bener nggak sih 4? Oke, sekarang tinggal ngitung yang Y-nya gitu. Nah, sekarang, ini kan saya bisa bagi 2. Maksudnya saya bisa bagi 2 begini. Ini ada beberapa cara, nanti saya kasih lihat cara-caranya ya. Misalkan benda yang atas saya sebut benda 1, benda yang bawah saya sebut benda 2. Lalu sekarang saya tulis. Saya data. Ini 1, ini 2. Luasnya berapa? XI-nya berapa? Letak titik berat untuk X-nya berapa? Y-nya berapa? AI XI-nya berapa? Dikali ya, AI YI-nya berapa? Nah, mulai dari luasnya dulu. Yang benda pertama, luasnya berapa ya? 16. Ada masalah? Hitung luas? Nggak ada ya? Oke, sekarang yang benda kedua, luasnya berapa? 24. 24. Oke ya, nggak ada masalah juga ya. Sekarang letak titik berat benda yang pertama. Berarti kan dia tepat di tengah-tengah di sini nih. Di sini nih. Berarti lihat panjangnya 8. Berarti ininya adalah, X-nya adalah 4 gitu, bisa ngerti nggak? Ngerti Kak. Oke ya. Terus yang benda 2, jangan benda 2 dulu, yang benda 1 dulu, Y-nya tapi. Lihat, kan dia ada di tengah-tengah. Yang ini kan 2. Berarti setengahnya adalah 1. 1, tapi 1 tuh diukur dari sini gitu. Kebayang nggak? Berarti Y-nya berapa dong ini? 7. Kebayang ya?
Sekarang masuk ke benda 2. Benda 2 kan di sini. Berarti X-nya berapa dong? Empat. X-nya 4. Y-nya 3. 3. Ada masalah? Kalau ada masalah, langsung tanyain ya. Sekarang saya kaliin. 16 kali 4 berapa? 64. 64. 16 kali 7 berapa? 136. 136. Masa sih belakangnya 2 ah? Satu 112 dua. Itu 12. 112 ya. Yang ini berapa? 24 kali 4? 48. Bukan. 9. 96. 24 kali 3? 72. 72. Nah, yang ini saya jumlahin. Yang ini saya jumlahin. Yang ini saya jumlahin. Ini berapa nih? 40. 40. Yang ini saya jumlahin. 160. 160. Yang ini saya jumlahin. 184. 184. Berarti letak titik beratnya yang X itu adalah sigma AIXI per sigma AI. Lihat, sigma AIXI adalah yang ini. AIXI dikaliin A kali X, A kali X, A kali X, lalu jumlahkan semuanya. Berarti 160 dibagi sigma AI-nya yang ini. Berapa dong hasilnya? 4. 4, gitu ya. X-nya berarti jelasnya 4 ya. Sekarang yang Y. Y-nya sigma AIYI per sigma AI. Gitu. Sekarang berapa nih? 184 dibagi dengan 40. Dibagi 4 berapa sih? Habis nggak? Dibagi 4 itu 46 ya? Ya udah, berarti 4,6. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai situ nyambung nggak? Kak. Ya. Itu AX sama AY dapat dari mana, Kak? AX sama AY. Mana AX sama AY? AIXI. Dikaliin? Iya dikaliin. Enggak, iya dikaliin. Itu rumus dari mana, Kak? Yang mananya? Maksudnya rumus dari mana itu apanya? Ya, itu kan cari XOG-nya kan sigma AIXI. XCG, X center of gravity. Yeah. Ini kan tadi ada di sini. Yang untuk benda diskrit. Tuh. Oh. Kalau di sini tapi posisi, maksudnya posisi kan berarti ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Yang W itu apa, Kak? Yang W yang mana? Yang tadi yang persegi ada. Nah, itu yang itu. Nah, ini kan kalau gaya berat, maksudnya kalau bentuknya berat. Sekarang kita punya soalnya kayak begini, bidang bendanya homogen, dicari titik berat. Ya udah pakai luasnya aja, ngapain pakai titik beratnya? Ngapain pakai beratnya? Kebayang nggak maksudnya? Kenapa, Kak? Ya karena lebih mudah. Oh, bisa juga 2 gitu ya. Ya. Karena bendanya berada pada medan gravitasi yang sama. Artinya yang ini dipenuhi nih. Lalu yang kedua, bendanya homogen. Berarti yang ini dipenuhi juga. Berarti saya bisa ngitung pakai center of gravity-nya pakai yang ini aja. Oh iya, Kak. Oke ya? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak, itu kan bendanya kan simetris kalau X-nya. Boleh langsung nggak usah pakai rumus? Betul, ya boleh-boleh aja. Kan saya tadi sebut langsung aja. X-nya sama dengan 4. Pasti X-nya sama dengan 4 kok. Oh, oke, Kak. Oke. Ini bisa juga beberapa peninjauan lain adalah bendanya kamu anggap satu segini, lalu 2-nya yang ini, 3-nya yang ini. Itu bisa juga. Jadi nanti 2 sama 3-nya ngurangin luas
itu bisa. Gitu. Nah, kenapa titik berat perlu duluan daripada jenis kesetimbangan? Kesannya kan ngaclok. Padahal jenis kesetimbangan itu masih bahas kesetimbangan juga. Tapi kenapa nggak saya duluin sih bahas jenis kesetimbangan dulu? Karena saya buat ngomong jenis kesetimbangan, saya perlu membahas tentang titik berat. Saya perlu ngebahas jenis kesetimbangan tuh dipisahkannya itu berdasarkan titik berat. Kelakuan titik beratnya kayak gimana. Oke ya? Yang ini ada masalah? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke, karena udah 5:30, silakan soal-soal yang lain kalian coba sendiri. Kalau misalkan ada masalah, silakan tanya ke saya. Boleh WhatsApp, boleh ya WhatsApp lah terutama. Tapi pas saya nggak sibuk, mudah-mudahan saya sempat jawab gitu ya. Hari ini ntar dulu saya stop share dulu. Oke, minggu depan kita bahas jenis kesetimbangan, itu adalah bagian terakhir dari mekanika. Jadi PR kalian adalah nge-review mekanika nanti ya. Karena saya sih nggak bosan-bosan ngingetin bahwa mekanika itu core-nya, salah satu core-nya fisika. Kamu menguasai mekanika tuh menguasai 40% seenggaknya, menguasai 40% fisika seenggaknya. Jadi dengan menguasai mekanika secara utuh, kamu udah megang banget itu. Tinggal di review, dicoba-coba soalnya, macam-macam ragam-ragamnya kayak gimana. Nanti kalau misalkan ada masalah, silahkan tanya ke saya. Oke ya, mudah-mudahan pertemuan sore ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Makasih, Kak. Nah, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Enggak. Yuk. Makasih, Kak.